Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IMC 7D kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Saiful Ihsan, ada Anggita Putri, Nadila Tri Kusmarini, dan juga Muhammad Ridwan SR. Di sini kami akan memaparkan materi seputar strategi membangun merek. Strategi dalam membangun merek. Pemasar biasanya menggunakan komunikasi pemasaran untuk membangun merek mereka. Nah, untuk berkomunikasi secara efektif ada beberapa unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah sender. Sender itu adalah si penyampai pesan atau komunikator. Lalu yang kedua ada encoding. Misalkan kita ingin menyampaikan pesan dalam bentuk apa? Ada tulisan, gambar, atau video. Lalu yang ketiga ada message. Lalu yang keempat ada media. Media itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Lalu ada yang kelima itu ada decoding. Ada receiver. Receiver itu biasa kita sebut dengan komunikan atau orang yang menerima pesan. Ada respon. Respon itu adalah tanggapan atau reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Lalu ada feedback. Feedback ini bisa berupa kritik atau saran gitu ya. Lalu yang kesembilan itu ada noise. Misalkan berupa gangguan perbedaan pemahaman antara komunikasi dengan komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, kita akan membahas perspektif merek. Sebelum kita membahas perspektif merek, kita bahas dulu indikator kekuatan merek atau brand equity yang dapat diukur berdasarkan 7 indikator. Yang pertama, leadership. Yang kedua, stability. Yang ketiga, market. Yang keempat, internationality. Yang kelima, trend. Yang keenam, support. Yang ketujuh, protection. Brand equity tadi atau kekuatan merek dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, brand awareness. Yang kedua, customer perception. Yang ketiga, brand association. Yang keempat, brand loyalty. Yang kelima, brand image. Yang keenam, brand identity. Manfaat merek. Merek mempunyai nilai kuat bagi produk atau jasa. Menurut Wilson Shimamura, merek memiliki manfaat bagi produsen, konsumen, dan publik. 1. Manfaat bagi konsumen, memberikan penjelasan tentang mutu produk atau jasa dan menarik perhatian pembeli terhadap produk baru yang bermanfaat bagi mereka. 2. Manfaat bagi perusahaan, memudahkan penjual mengelola pesanan dan menelusuri masalah yang timbul, memberikan perlindungan hukum atas produk, menarik pembeli yang setia, dan membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 3. Manfaat bagi publik. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan konsisten, menyediakan informasi tentang produk, meningkatkan inovasi produk baru, dan produsen terdorong menciptakan keunikan baru agar terhindar dari peniruan. Sejarah merek berawal sejak zaman kuno periode Minoan, di mana orang sudah mengenal ilmu mengenai tanda untuk barang yang dimilikinya. Sedangkan bangsa Mesir, mereka menulis namanya di batu-batu atas perintah raja. Perkembangan merek ada pada pertengahan abad 19 sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Pada perkembangan industri, berkembang juga penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk, sehingga merek juga berkembang sebagai tanda pengenal. Pada masa itu dikenal merek perniagaan atau tandingan merek perusahaan. Perbedaan ini berawal dari negara Prancis yang menganggap merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek perusahaan kain sutra. Sehingga pedagang maupun perusahaan sutra merasa penting untuk menggunakan dan melindungi merek mereka. Strategi permerekan. Produsen, distributor, dan pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek seperti individual brand dan family brand. Individual branding memberikan merek berbeda pada produk baru seperti Unilever memproduksi deterjen Surf dan Rinso untuk segmen pasar yang berbeda. Sedangkan family brand memberi merek yang sama pada beberapa produk agar brand tersebut lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti Gary, salah satu merek dari Garuda Food. Dampak merek, kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa produk tergantung pada beberapa faktor seperti besarnya biaya untuk berpindah ke produk barang atau jasa yang lain, adanya kesamaan mutu, kualitas atau pelayanan dari jenis barang, adanya resiko perubahan biaya akibat barang atau jasa, dan berubahnya tingkat kepuasan yang didapat dari produk baru dibanding dengan pengalaman
terhadap produk sebelumnya yang sudah pernah digunakan. Apabila produk yang dipilih konsumen itu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen akan memiliki suatu ingatan yang dalam terhadap produk tersebut. Dalam keadaan semacam ini, loyalitas merek akan mulai timbul dan berkembang. Konsumen tersebut akan memilih produk yang telah memberi kepuasan, sehingga akan menjadi pembelian yang berulang-ulang terhadap produk tersebut. Loyalitas merek tersebut terbentuk melalui proses pembelajaran, yaitu suatu proses di mana konsumen dengan pengalamannya berusaha mencari produk yang paling sesuai untuknya. Dalam arti, produk tersebut dapat memberikan kepuasan yang sesuai. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.